Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daun Bima. Saya akan mempresentasikan tugas sistem kendali modern. Bagian pertama yaitu kontrol PID. Kontrol PID memiliki singkatan yaitu controller proporsional, integral, dan diferensial. Merupakan kontroler yang memiliki stabilitas yang baik dengan tingkat error dan overshoot yang kecil, di mana PID itu terdiri dari controller proporsional, yaitu nilai KP yang menentukan cepat lambat rise time respon sistem menuju steady state. Yang kedua, controller integral berfungsi untuk memperkecil nilai error pada respon time, dan yang terakhir, controller derivatif berfungsi untuk meredam overshoot pada sistem. Di sini kita melihat ada sebuah plan dan controller. Yang pertama ada controller proporsional yang paling atas nih, yang tengah ada controller integral, dan yang terakhir ada controller derivatif. Yang pertama ada kontrol P. Kontrol P ini adalah contoh bagan plan untuk kontrol P. Di sini adalah controller proporsionalnya. Di sini pakai motor position. Berikut ini adalah data hasil percobaan kontrol P. Nomor 1 ini yang pertama pakai input step 170 dengan nilai KP 15,45 dan memiliki rise time-nya 0,0629. Settling time ini di angka 0,7189 dan overshoot-nya 34,1 dengan error seriesnya 0%. Untuk yang input step yang 110 menggunakan KP 9,5 memiliki rise time lebih tinggi yaitu 0,0883 dan settling time lebih rendah yaitu 0,6986. Sedangkan overshoot-nya juga lebih rendah yaitu 23,6% dibandingkan yang memiliki KP 15,45. Saya coba menggunakan input step lebih tinggi yaitu 360 dengan nilai KP yang sama 15,5. Rise time-nya sama 0,0629 dengan rise time-nya KP dengan rise time input 170 dan setting time-nya juga sama di angka 0,7189 serta overshoot juga sama. Dan ini berlaku juga untuk yang input step 360 dengan KP 9,5. Hasil berikut ini adalah hasil respon kontrol P. Terlihat ada overshoot yang sangat tinggi di sini dan lama-lama melandai. Yang kedua yaitu kontrol PI, yaitu proporsional integral. Di sini proporsionalnya menggunakan 15,45 dan saya tambahkan controller integral 48,58 dengan input step dan tetap menggunakan motor position. Data hasil percobaan kontrol PI saya menggunakan input step 170, KP-nya 15,45 dan KI 48,58. Rise time yang didapat yaitu 0,0576 dan settling time 1,0177. Sedangkan overshoot-nya cukup tinggi di angka 53,1. Untuk error steady state sama yaitu 0%. Berikut juga yang saya menggunakan input step 360. KP-nya memiliki 5, saya setting 15,45 dan KI-nya 48,58. Rest time yang didapatkan adalah sama dengan input step yang 110 yaitu di angka 0,0576 dan 1,0177 untuk setting time-nya. Untuk yang input step 170 menggunakan KP 9,5, KI 38,7 mendapat rest time yang lebih tinggi yaitu 0,0753 dan setting time yang lebih rendah 1,0654 serta overshoot yang sedikit lebih rendah di angka 53%. Berikut ini adalah hasil percobaan atau hasil respon kontrol PI menggunakan MATLAB. Rest time-nya terlihat di sini lebih tinggi untuk overshoot-nya dan bisa dilihat untuk rest time-nya juga lebih panjang. Yang ketiga yaitu kontrol PD proporsional
derivatif, saya menggunakan KP yang sama 15,5, lalu saya tambahkan KD, controller derivatif atau diferensial. Saya menggunakan konstanta 0,7348 dengan plan tetap motor DC. Data hasil percobaan kontrol PD yaitu saya tetap menggunakan input step 110, KP-nya 15,45, KD-nya 0,7348, serta mendapatkan rise time 0,1214 dan settling time-nya di angka 0,3880. Overshoot yang didapat cukup rendah di angka 0,66%. Yang kedua, input step-nya 170. Saya menggunakan KP yang lebih rendah dari percobaan pertama yaitu 9,5, KD-nya 0,892. Saya mendapatkan rise time di angka 0,2630 dan settling time-nya lebih tinggi yaitu 0,6724 serta overshoot yang cukup rendah di angka 0,00112. Untuk input step yang 360 dan KP 1545 dan 0,7348 memiliki rest time yang sama dengan input step 110 beserta juga yang input step yang KP 9,5 dan KD 0,892 memiliki rest time dan settling time sama dengan input step 110. Berikut hasil respon kontrol PD. Kita dapat melihat untuk overshoot-nya hampir tidak ada, maka kita bisa menyebutkan kontrol PD ini kontrol yang sangat proporsional, hampir tidak ada overshoot. Jika dilihat dari data hasil percobaan, overshoot yang didapatkan di bawah angka 1%, jadi hampir tidak ada overshoot. Yang terakhir itu kontrol PID atau proporsional, integral, dan diferensial atau derivatif. Ini merupakan controller gabungan dari semua controller yang saya jelaskan tadi, yaitu di atas ada controller proporsional, dan ada controller integral, dan ini ada controller derivatif atau diferensial. Dengan plan yang sama yaitu motor DC. Kita menggunakan input step dan outputnya kita melihat respon PID. Data hasil percobaan kontrol PID, saya tetap menggunakan input step 110, KP-nya 15,45, KI 48,58, dan KD 0,7348. Sesuai data yang awal saya pakai. Rest time dapat 0,0935, settling time-nya 0,9806, serta overshoot di 19,4. Untuk input step 110, input step-nya 110, KP 9,5, KI 38,7, dan KD 0,892. Rest time sedikit lebih tinggi yaitu 0,1457 dan settling time-nya juga lebih tinggi di angka 1,3289. Overshoot yang didapat di 27,1. Untuk input step 360 dengan KP 15,5 dan KI 48,58 serta KD 0,7348 memiliki rest time yang sama dengan input step 110 yaitu di angka 0,0935 dan 0,9806 serta overshoot-nya juga di angka 19,4. Begitu juga 360 menggunakan KP 9,5, KI 38,7 dan KD 0,892. Rest time yang didapat di 0,1457 dan 1,3289 tentangnya overshoot-nya di angka 27,1. Nah, berikut ini hasil respon saya dapat di PID. Untuk kesimpulan di akhir, ternyata nilai konstanta dari KP, KI, dan KD sangat berpengaruh pada respon plan. Ini mengingat saya tadi menggunakan dua data di KP, KI, dan KD. Itu berpengaruh pada respon plan tersebut. Dari keempat kontrol di atas, menurut saya controller PD memiliki peredaman terhadap overshoot yang paling baik ketimbang dari kontrol KP, ketimbang dari kontrol PI, PID, dan P. Ya, untuk itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.